Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa rahimakumullah. Pertama-tama kembali kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah masih mengirimkan, masih menyehatkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Kita masih bisa sholat berjamaah, kita masih bisa mengaji. Salawat dan salam tetap kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallim. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita berada di malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwasanya malam ini merupakan telah setengah perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Tidak dirasa ternyata Ramadan itu sudah setengah bulan. Ya. Tidak dirasa. Semoga 15 hari awal ini kita semua benar-benar memanfaatkan waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 15 hari lagi. Ya, tarawih tinggal 14, puasa tinggal 15. Berarti di sisa-sisa tarawih, di sisa-sisa puasa ini betul-betul kita manfaatkan, kita betul-betul semangat, kita betul-betul menjalankan ibadah puasa qiyamul lail dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah kita akan sedikit membahas tentang salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 4.000 hadis yang dia riwayatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol idza mata bani Adam, apabila meninggal anak cucu Adam. Siapa itu anak cucu Adam? Manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai kita, bahkan sampai nenek kita jadi nenek, sampai kita jadi kakek. Ya. Idza mata banu Adam, apabila meninggal ini anak cucu Adam, inqata'a amaluhu, terputuslah semua amalnya. Jadi kalau meninggal ki Asia,
Berarti tidak ada yang bawa. Contoh ya, kalau meninggal itu Asia, tidak ada dia bawa. Hartanya, kiosnya yang mewah nak tinggalkan, mobilnya, Johnsonnya, semua nak lupakan, nak tinggalkan. Kalau meninggal, uangnya nak tinggalkan semua. Ya. In qata'at amaluhu, terputus amalnya tidak ada. Illa min salasi, kecuali 3 hal. Jadi kecuali 3 hal yang kita harapkan ketika kita telah meninggal dunia. Apa itu 3 hal? 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariah, amalan jariah kita. Yang kedua, au yunfa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au amalan sholih yad'ulah. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Pada dasarnya manusia semua akan meninggal. Ya, kalau pahlawan dibilang gugur. Ya. Pahlawan dibilang gugur. Ya kan? Kalau ada kayak pahlawan-pahlawan Indonesia itu telah gugur. Kalau binatang mati. Ya. Kalau orang-orang kerajaan, orang-orang yang punya kapasitas atau jabatan yang tinggi, biasanya dibilang wafat. Kalau manusia biasa dibilang meninggal. Jadi semua akan meninggal, tidak ada yang tersisa. Biar itu orang paling kaya di dunia meninggal toy juga, tidak ada yang tersisa, meninggal semua. Saya pun begitu, nanti akan meninggal. Tidak ada yang tahu kapan. Ya, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Shadaqatin jariyah, apa itu shadaqatin jariyah? Shadaqatin jariyah adalah sedekah jariah. Misalnya kita bersedekah tanah wakaf, atau seperti tempat mengaji. Orang yang punya rumah itu yang dia wakafkan untuk dipakai mengaji, ya, kalau dia meninggal, pahalanya tetap mengalir kepada dia walaupun dia sudah tidak ada. Orang yang berikan anak mengaji Al-Quran, lalu dia meninggal, selama anak itu pakai Al-Quran, mengaji, membaca, menghafal, orang itu mengalir terus pahalanya. Orang yang bangun mushola, yang bangun masjid, yang merawat TPA, yang aktifkan TPA, ketika meninggal, maka pahalanya selamanya berjalan itu TPA mengalir kepadanya. Ya, itu bagusnya kita bersedekah. Contoh, ke depannya nanti adik, misalnya adik beli sound system, tahu sound system yang lebih bagus daripada yang kita pakai sekarang. Speaker, mic yang berkualitas, yang biar dipakai di pengajian di sini juga bisa dengar. Contoh, selama dipakai itu, maka adik ini akan selalu dapat pahala sampai dia meninggal. Tidak bisa itu putus pahala jariah. Tidak akan putus itu pahala jariah. Sama dengan kita mengisi kotak amal di masjid, di TPA. Selagi kotak amal itu digunakan untuk pembangunan, kemajuan TPA, kita juga dapat pahala jariahnya. Ya, kita dapat pahala jariahnya. Walaupun kita sudah meninggal, kita tetap dapat itu pahala jariahnya. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah sekalian, tidak hanya berupa uang, sedekah itu bukan uang saja. Contoh lain,
Misalnya sajadah, kita sedekahkan sajadah ini untuk digunakan di TPA atau di masjid. Dipakai itu sajadah, kita juga dapat pahala. Sampai kita meninggal, sampai kapanpun kita tetap dapat pahalanya. Itu enaknya orang bersedekah. Pahalanya juga untuk kita. Allah balas 10 kali lipat. Selain itu, orang yang gunakan pahalanya juga ke kita. Itu bagusnya. Yang kedua adalah ilmu yang faubi, ilmu yang bermanfaat. Ya bagaimana itu ilmu yang bermanfaat? Contoh, Kalsum mengaji anak ikro. Anak ikro itu sudah naik Al-Quran, otomatis semakin besar dan Kalsum semakin tua. Kalau nantinya Kalsum meninggal, ya pasti semua akan meninggal. Kalau nantinya Kalsum meninggal, anak ikro tadi yang sudah Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, jadi penghafal hafiz dan hafizah. Kalsum sudah meninggal, pahalanya ini anak selalu mengalir ke Kalsum di akhirat. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sama dengan kita belajar. Kita belajar fikih. Apa yang didapatkan dari belajar fikih, selama itu kita mengamalkannya, maka ilmu itu akan bermanfaat buat kita yang mengajar. Makanya itu Nabi bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya. Kalau misalkan kita punya ilmu, punya pengetahuan, tapi ilmu itu, pengetahuan itu tidak kita bagi ke orang lain, maka tidak ada manfaatnya itu ilmu tak. Tidak ada manfaatnya itu ilmu tak. Kalau pengetahuan ilmu itu kita tidak share ke orang. Makanya kemarin itu saya bilang apa? Ya, saya sempat bilang pada jamaah sekalian, gunakan itu handphone untuk hal-hal yang baik, supaya itu handphone tak, mau itu Apple atau mau yang lain, ya, supaya itu dia yang antar ke surga, supaya itu HP dia antar kita ke surga. Bagaimana caranya itu HP antar kita ke surga? Mudah sekali, gampang sekali. Setiap buat story, Bismillahirrahmanirrahim, semoga hari ini saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal story yang baik, story yang bagus, ya. Doa, harapan kita gantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan bahwa HP kita gunakan dengan baik. Jadi nanti pada saat hari penghitungan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, pada saat mulut kita nanti dikunci di akhirat, pada saat dihitung amal ibadat, tangan kita itu berbicara, ya Allah, benar saya ini menyaksikan bahwa husnul, setiap dia pasang story ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Setiap dia balas chatnya orang sopan sekali. Setiap dia buat status di Facebook ada ayat-ayat yang dia share, Masya Allah. Itu tangannya husnul yang bersaksi. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, bukan saya. Allah yang bilang. Makanya itu HP tangan gunakan dengan baik. Dia yang nanti kita ke surga. Biar cantik HP-mu, mahal, murah, Apple 14, tapi tidak pernah dipakai mengaji, tidak pernah dipakai nonton YouTube untuk hal-hal yang baik-baik. Nonton YouTube, lihat para penghafal Al-Quran, dengar kisah-kisah para nabi. Kalau begitu HP tidak digunakan dengan baik,
maka nantinya dia antar ke neraka, bukan ke surga. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita punya, kita miliki, lalu kita share ke orang lain, kita bagikan ke orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya itu kenapa kita sejak dini orang tua itu ajar dengan yang baik-baik, orang tua itu didik dengan yang baik-baik. Ini jamaah rahimakumullah perlu perhatian khusus. Kenapa itu kita sebagai anak sejak kecil itu orang tua banting tulang kerja keras. Kenapa? Karena itu dia mau anaknya sejak kecil itu punya akidah yang baik, yang kukuh, punya akhlak yang baik. Maunya itu anaknya bisa belajar terus, mengaji terus, biar mahal biayanya. Sampai dimanapun itu orang tua kalau pendidikannya anaknya, pasti dia rela, mati-matian bekerja. Kenapa? Supaya anaknya nanti inilah yang ketika orang tuanya meninggal, tidak putus dia mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya. Jadi kita sebagai anak jangan pernah sekali-kali lupa mendoakan orang tua. Minimal setiap kita berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Doa itu minimal itu selalu kita doakan itu orang tua. Kalau mau lebih banyak lagi, berdoa dalam hati, ya Allah, sehatkanlah selalu kedua orang tuaku, sehatkan selalu mereka, lindungilah mereka saat mereka bekerja dimanapun mereka berada, lindungilah mereka dari kecelakaan, dari musibah, dari bencana, dari apapun, dari hal-hal jahat yang akan datang kepadanya, ya Allah. Kita mendoakan orang tua, ya Allah, orang tuaku misalnya pekerjaannya cuma sopir, semoga aktivitasnya selalu berada dalam lindungan-Mu. Ya Allah, orang tuaku nelayan, semoga ketika dia pergi mencari udang, ikan, kepiting, Engkau selalu melindunginya. Doakan orang tua seperti itu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya orang tuaku, supaya kelak nanti ketika besar saya sukses, orang tuaku masih ada, dia ingat, dia lihat sama saya. Doakan orang tua seperti itu. Jangan pernah bosan mendoakan orang tua. Jangan bosan. Ustaz, bagaimana kalau orang tua tidak ada? Doakan juga. Ya Allah, semoga di alam akhirat sana orang tuaku senantiasa berada di tempat yang mulia, senantiasa Engkau ridhoi, menempatkan dia di dalam surgamu yang paling tinggi. Ya Allah, kalaupun ada dosa-dosanya orang tuaku yang masih hidup, semoga Engkau mengampuninya. Doakan. Doa sama orang tua itu tidak kenal waktu, tidak kenal keadaan, tidak kenal kondisi. Kapanpun wajib sebagai anak mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalau disuruh pergi sekolah, pergi. Kenapa? Karena bangga itu orang tua itu. Lihat anaknya pakai pakaian sekolah, pergi sekolah. Bangga itu orang tua. Disuruh pergi mengaji apalagi? Pergi. Kenapa? Karena orang tua berpikir anaknya pergi mengaji ini bekalnya dia untuk akhirat ketika dia meninggal. Coba lihat di luar sana, banyak itu anak-anak yang tidak pernah pergi mengaji, tidak pernah sholat. Bahkan banyak kasus-kasus, na'udzubillah min dzalik, banyak kasus-kasus yang kita baca di internet, Instagram, di koran, di televisi. Ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang memperkosa ibu kandungnya, ada orang tua yang menjual anaknya. Nauzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik.
Makanya orang tua suruh pergi mengaji supaya ada akidah kita banyak tahu tentang Islam. Kalau besar nanti tidak terpengaruh oleh pergaulan yang ada. Jadi cobalah kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai anak, jangan pernah alpa sedikit pun mengaji, jangan pernah lalai sedikit pun sholat, jangan. Kenapa? Karena itu nih yang kasih bahagia orang tua. Kalau anaknya sholat 5 waktu tidak putus, orang tuanya tidak bakalan miskin, tidak bakalan menderita. Apalagi kalau ada anak yang jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Masya Allah. Kalau kita sholat cuma sebatas kewajiban, misalnya di waktu duhur nih, masih bentar deh, masih lama di waktu duhur, ngopi asar baru sholat kak. Nah, itu adalah contoh orang yang menjadikan sholat hanya sebatas kewajiban. Tapi coba sholat karena kebutuhan, karena kita betul-betul butuh sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan nih. Itu kalau kita jadikan sholat sebagai kebutuhan, itu sudah terpanggil itu hati. Sebentar ini main HP, balas chatnya orang sebentar, simpan dulu. Sebentar kerja yang lain, tutup dulu, pergi langsung sholat. Itu contoh kita jadikan memang sholat sebagai kebutuhan. Kalau orang jadikan sholat sebagai kebutuhan, maka sholat yang nanti mengangkat derajatnya, sholat yang nanti mengubah hidupnya. Kalau kita jadikan sholat sebagai kebutuhan kita. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum ajmain. Sebagai kesimpulan, di malam yang ke-16 ini, mari kita sama-sama mengamalkan 3 amalan tersebut. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Al-Mukarram tadi subuh. Ya, ada sebuah cerita di mana ada orang dikasih kesempatan hidup di dunia 90 tahun lamanya. Tapi dari 90 tahun lamanya itu sedikit sekali dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga 90 tahun itu dia menyia-nyiakan nikmat usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, mumpung masih muda, mumpung kita semua masih sehat, mumpung kita semua masih luang, pergunakan semua waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Pesan saya, sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa untuk sholat. Secapek apapun kita, semalas apapun kita, tapi kalau waktunya mengaji, pergi mengaji. 2 itu pesan yang paling penting. 1, sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa sholat. Yang kedua, secapek apapun kita, pulang sekolah capek, pulang kerja capek, malas, ada godaan yang tidur dulu guys, sebentar pi sholat. Tidur dulu, masih lama waktu mengaji, akhirnya kelewatan waktunya. Secapek apapun kita, semalas apapun kita, intinya waktu mengaji, jam mengaji, datang mengaji, supaya kita bukan merupakan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu da'watu wal irsyad, Allahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.